Pernah nggak sih Anda merasa yakin banget sama satu pendapat, terus susah gitu nerima info baru? Kayak dulu lah, waktu kita semua ngotot Pluto itu planet. Atau mungkin percaya mitos lama yang ternyata keliru. Nah, ini sering kejadian karena otak kita tuh punya semacam mode otomatis pas lagi mikir. Nah, kali ini kita mau coba bedah bab 1 buku Think Again. Kita bakal kenalan sama 4 penghuni pikiran yang katanya sering seliweran pas kita mikir. Ada si pendakwa, si jaksa, si politisi, sama si ilmuwan. Iya, misi kita bareng-bareng nih mau coba bongkar keempat mode ini. Kenapa sih kok pindah ke pola pikir ilmuwan? Itu penting banget buat bisa berpikir ulang gitu. Dan biar belajarnya lebih efektif. Kita lihat contohnya nanti ya, kayak kasusnya BlackBerry, atau gimana caranya para peramal super itu bisa ngasah prediksi mereka. Oke, menarik tuh 4 penghuni pikiran. Bisa dijelasin dikit nak, siapa aja sih mereka ini? Rasanya kok kayak peran yang sering kita mainkan tanpa sadar ya. Betul sekali. Jadi, si pendakwah itu mode pas kita sibuk bela yakinan kita. Pokoknya pandangan kita paling benar, ganti pikiran, wah itu dianggap lemah. Terus si jaksa, nah ini fokusnya nyerang pandangan orang lain, cari-cari celahnya biar kelihatan salah. Kalau sampai kita diyakinin orang lain, rasanya kayak kalah gitu. Terus 2 lagi, politisi sama ilmuwan. Iya, si politisi ini yang sering cari aman, cari dukungan, omongannya bisa beda-beda tergantung siapa pendengarnya, biar disukai gitulah. Nah, yang terakhir, si ilmuwan. Ini beda, dia nyarinya kebenaran. Jadi dia bikin hipotesis, terus diuji, dia aktif nyari kemungkinan kalau dia salah. Dan malah, anehnya seneng kalau nemu salah. Karena apa? Artinya dia belajar sesuatu. Wah, beda banget ya cara pandangnya soal ganti pikiran itu sendiri. Kayak intinya di situ ya. Banget. Buat si ilmuwan, ganti pandangan itu justru bagus, tanda integritas, langkah maju nemuin kebenaran. Buat yang lain, bisa dianggap lemah, kalah, atau nggak konsisten. Jadi mode ilmuwan ini lebih mentingin rendah hati, ragu yang sehat, sama rasa ingin tahu. Bukan soal gengsi, harus pasti benar, atau cepet-cepet nutup diskusi. Dan katanya 3 mode pertama tadi, pendakwah, jaksa, politisi, itu bisa jadi jebakan ya. Di buku disebutnya siklus keyakinan berlebih. Gimana tuh maksudnya? Nah iya, jadi rasa bangga sama keyakinan kita, itu si pendakwah, bikin kita jadi pengen ngebela terus masuk mode jaksa. Terus kita jadi cenderung cari bukti yang dukung pendapat kita aja, yang lain diabaikan. Itu namanya bias konfirmasi. Ujung-ujungnya, kita jadi cari muka biar didukung mode politisi. Hasilnya, bisa jadi sombong, terus malas ngecek ulang keyakinan kita. Oke. Terus kalau mode ilmuwan gimana siklusnya? Nah, kebalikannya. Mode ilmuwan itu memicu siklus berpikir ulang. Ada temuan baru, terus kita jadi sadar, wah ternyata masih banyak yang belum gue tahu ya, itu kan rendah hati. Terus jadi muncul keraguan yang sehat, jangan-jangan yang gue yakini selama ini keliru. Nah, dari situ muncul rasa penasaran, pengen cari tahu lebih lanjut. Akhirnya nemu hal baru lagi. Gitu terus siklusnya. Itu inti dari kerendahan hati intelektual. Contoh BlackBerry tadi itu pas banget ya. Kok bisa sih orang sepinter pendirinya Mike Lazaridis kejebak di situ? Padahal dia kan insinyur hebat awalnya. Justru itu, ironisnya. Sukses awalnya yang dia raih pakai pemikiran ilmiah sebagai insinyur, malah bisa jadi bikin dia makin kuat di mode pendakwah dan jaksa pas jadi CEO. Begitu iPhone muncul sebagai ancaman baru, dia gagal buat berpikir ulang. Terlalu fokus ngebela produk lamanya, ngebela pencapaian masa lalu, bukannya secara ilmiah nguji lagi asumsi dia tentang masa depan pasar ponsel itu gimana. Wah, jadi pelajaran ya. Terus ada contoh lain kan di buku soal startup yang diajarin mikir kayak ilmuwan itu? Ada, iya. Studi itu nunjukin hasil yang lumayan mencolok. Jadi, pendiri startup yang dilatih buat mikir kayak ilmuwan, maksudnya nganggap rencana bisnis mereka itu hipotesis yang perlu diuji, ternyata 2 kali lipat lebih sering pivot. Pivot itu ganti model bisnis pas data nunjukin asumsi awal mereka salah. Dan hasilnya, pendapatan mereka rata-rata jauh lebih tinggi dibanding grup kontrol yang cenderung kaku sama rencana awal. Wah, jadi jelas banget ya manfaatnya. Mikir kayak ilmuwan itu berarti bukan cuma, oh ya udah saya terbuka sama ide baru, tapi benar-benar aktif nyari alasan kenapa kita mungkin salah ya. Ada kutipan bagus di buku itu soal senengnya kalau nemu diri kita salah.
Persis, bukan cuma pasif, tapi aktif nyari. Dan rasa senang pas sadar kita salah itu, kata buku itu, satu-satunya cara kita benar-benar yakin kalau kita udah belajar sesuatu. Jadi kayak, aha, ternyata begini, bukan, aduh, salah deh. Nah, ini kelihatan banget di para peramal super, kayak Jean-Pierre Begoms atau Kirsten Morel. Oh ya, para peramal super itu ya. Gimana mereka? Mereka itu unggul bukan cuma karena pinter, tapi karena cepet banget ngelepasin prediksi atau opini lama mereka pas ada data baru masuk. Mereka nggak ngerasa identitas dirinya terancam kalau prediksinya salah, nggak terikat sama status orang yang selalu benar. Mereka itu contoh nyata dari apa yang disebut kerendahan hati yang percaya diri, confident humility, yakin sama kemampuan belajarnya, tapi rendah hati soal kebenaran pengetahuannya saat ini. Kerendahan hati yang percaya diri. Ini nyambung nggak sih sama konsep ego totaliter yang dibahas juga? Kayak ada penjaga mental gitu ya? Nyambung banget. Jadi ego totaliter itu kayak, diktator kecil di kepala kita. Tugasnya itu nyaring informasi. Kalau ada info yang mengancam citra diri kita, apalagi yang nyerang keyakinan inti kita, nah si ego ini langsung aktif. Dia bakal nolak atau ngabaikan info itu biar kita tetap ngerasa nyaman sama diri kita. Pantesan ya kita sering jadi defensif banget kalau ada yang nyinggung soal nilai-nilai atau keyakinan kita yang paling dasar. Beda rasanya kalau dikritik soal selera musik dibanding soal pandangan hidup gitu ya. Tepat sekali. Kalau opini pinggiran kayak film favorit, mungkin lebih gampang kita update. Tapi begitu keyakinan inti yang diserang, misalnya soal benar salah, baik buruk menurut kita, nah si ego totaliter ini langsung siaga satu. Makanya penting banget buat misahin antara siapa kita, nilai-nilai kayak kejujuran, keadilan, sama apa yang kita yakini saat ini, opini spesifik. Nilai inti itu kan bisa lebih fleksibel cara ngejalaninnya dibanding opini yang kaku. Oke, jadi kesimpulannya nih, langkah pertama yang paling penting itu ya sadar dulu. Kita lagi ada di mode mana sih pas lagi mikir atau diskusi? Apalagi jadi pendakwah, jaksa, politisi, atau udah coba jadi ilmuwan? Terus dorong diri kita pelan-pelan aja ke arah mode ilmuwan itu. Kayaknya bisa buka banyak pemahaman baru ya. Betul banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat renungan Anda semua di rumah, coba deh ingat-ingat, pas lagi ketemu informasi yang benar-benar nantang keyakinan kuat Anda, mode mana sih yang otomatis keluar duluan? Gimana kalau hari ini Anda coba ambil satu aja keyakinan kuat Anda itu, terus sengaja lihat dari kacamata seorang ilmuwan. Cari deh secara sadar alasan atau bukti yang mungkin nunjukin kalau keyakinan itu nggak 100% benar atau mungkin perlu diupdate. Kira-kira apa ya yang bakal Anda temukan?